Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Tapi saya mau belajar menyampaikan agama, dakwakan agama. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat yang banyak. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan lain-lain. Dan itu semua nikmat yang kecil. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar, yakni nikmat agama. Paham atas agama, mudah mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Menjaga. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melihat. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Allah Ahad, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, matahari, bulan, bintang, angin, hujan, air, sungai, pohon, rumput-rumput. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 jenis makhluk. Ada hewan, ada onta, ada kucing, ada anjing, ada kambing, ada sapi, ada gajah, ada burung, ikan, ayam, bebek, ular, monyet. Itu semua siapa yang beri makan? Apakah bapak-bapak bisa beri makan? Enggak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dan Allah Ahad, la ilaha illallah. Orang yang taat pada Allah, ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidup di dunia dia sukses, mati masuk kubur dia sukses, di akhirat dia sukses, pasti masuk surga. Tetapi orang yang ingkar pada Allah, tidak taat pada Allah, tidak ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidup di dunia dia akan gagal, mati masuk kubur dia akan gagal, di akhirat dia akan gagal, maka akan diseret ke dalam neraka yang susahnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, makhluk ini tidak kuasa. Dunia ini sebentar saja, akhirat selama-lamanya. Allah Ahad, la ilaha illallah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keuntungan daripada iman. Dari sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan, dan malu sebagian daripada iman. Dari sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dekat mati dia ucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Beliau cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berjalan, melihat ada pohon, dan Nabi SAW beristirahat di bawah pohon tersebut. Beliau menggantungkan pedangnya. Nabi istirahat, ada orang kafir datang, dia melihat Rasulullah SAW, maka dia berpikir, ini kesempatan saya akan membunuh Nabi SAW. Maka orang kafir tadi perlahan-lahan dia datangi, dia lihat ada pedang di pohon, diambil pedangnya,
dihunuskan di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terbangun. Orang kafir itu berkata, "Siapa akan membantu kamu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah, Allah, Allah." Maka orang kafir tadi gemetar, pedangnya jatuh. Maka pedang diambil oleh Rasulullah SAW, dihunuskan kepada orang kafir. Bertanya lagi, "Siapa yang akan membantu kamu?" Maka orang kafir tadi ketakutan, meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menyalurkan kembali pedangnya. Orang kafir tersebut masuk Islam. Ucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cerita selanjutnya, saat kaum muslimin berperang dengan kaum kufar. Mereka berperang. Setiap berperang ini kaum muslimin kalah terus. Setiap mereka berperang, kaum muslimin kalah terus. Kalah terus. Maka pimpinan rombongan kaum muslimin berpikir, kenapa kita kalah terus? Apa kita minta tambah pasukan? Pimpinan rombongan mengirim surat ke Amirul Mukminin di Madinah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar membaca surat ini, minta tambah pasukan. Kata Sayyidina Umar, tidak, saya akan kirim 2 orang saja, 2 orang ahli Badar, melihat amal apa yang kurang. Setelah dilihat pasukan tersebut, ternyata mereka siwak, tidak bersiwak. Maka seluruh pasukan diperintahkan untuk bersiwak. Mereka bersiwak di bawah sungai, dibagi-bagikan kayu-kayu siwak. Maka semua bersiwak, pasukannya bersiwak. Maka orang kafir ini melihat, ini orang Islam sedang menajam ke gigi mereka. Kalau kita perang dengan mereka, kita akan dimakan sama mereka. Maka Allah berikan rasa takut kepada orang kafir. Dia lapor kepada pimpinan rombongannya, ini hari ini orang kafir, orang Islam sedang menajam ke gigi mereka. Kalau kita perang dengan mereka, kita akan dimakan sama mereka. Maka ini mereka ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut kepada mereka. Dan mereka tinggalkan peperangan tanpa melalui peperangan. Kaum muslimin dapatkan kemenangan karena menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan daripada solat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang solat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah SWT akan berikan 2 jaminan. Yang pertama, bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, orang yang berwudu secara sempurna dari rumahnya dan dia berjalan ke masjid dan sholat berjamaah, maka seluruh dosanya Allah SWT akan hapuskan. Cerita lagi, sahabat ini belum makan, enggak ada makanan. Dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan wahai istriku? Istrinya berkata, tidak ada makan wahai suamiku. Sabar, saya akan buat amalan. Maka ini sahabat ini pergi ke masjid, dia sholat, dia doa kepada Allah. Setelah itu dia balik lagi ke rumah. Dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada wahai suami. Sabar, saya akan buat amalan lagi. Dia datang lagi ke masjid, dia doa lagi, dia sholat lagi. Setelah itu dia balik lagi ke rumah. Dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada. Maka setelah itu dia katakan lagi, sabar. Wasta'inu bisabri wassalat. Pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dia sholat, dia doa. Setelah itu dia balik ke rumah. Dia melihat istrinya sedang kerepotan, gilingan gandum, mengeluarkan gandum sendiri, begitu banyak. Maka semua wadah-wadahnya penuh, semua wadah diisi penuh, semuanya penuh, begitu banyaknya gandum tersebut. Maka sahabat ini bingung, kenapa ini gilingan gandum berputar sendiri, begitu banyak gandumnya. Maka dia buka gilingan gandum tersebut, ternyata berhenti gilingan gandum tersebut. Maka sahabat ini berjumpa Rasulullah SAW. Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kamu buka gilingan gandum tersebut? Betul ya Rasulullah, saya buka ya Rasulullah. Kata Nabi, apabila kamu tidak buka gilingan gandum tersebut,
akan mengeluarkan gandum terus, mengeluarkan gandum terus sampai hari kiamat. Keuntungan daripada ilmu dan zikir. Dari sahabat meriwayatkan Nabi SAW bersabda, orang yang berzikir kepada Allah sama seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir pada Allah sama seperti orang yang mati. Dari sahabat meriwayatkan Nabi SAW bersabda, orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya sama seperti rumah yang kosong. Beliau cerita sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pergi ke pasar. Dia katakan kepada orang pasar, wahai orang pasar, sekarang di masjid Nabi SAW sedang dibagi harta warisan Nabi SAW. Maka semua orang pasar senang, berlarian datang ke masjid, ingin melihat, ingin mengambil harta Nabi SAW yang dibagi-bagikan. Maka mereka melihat tidak mendapati apa-apa di masjid, tidak ada harta Nabi yang dibagi-bagikan. Maka mereka berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah katakan, apa yang kalian lihat? Kami melihat tidak ada harta Nabi yang dibagi-bagikan. Kami melihat ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang ta'lim. Maka sahabat Abu Hurairah katakan, itulah harta Nabi SAW yang dibagi-bagikan. Keuntungan daripada ikram muslimin. Hadis Nabi SAW dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, senyum di depan saudara muslim itu adalah sedekah. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, dua orang muslim berjumpa, ucapkan salam, berjabat tangan, maka semua dosanya akan berguguran sama seperti daun berguguran dari ranting pohon. Cerita lagi, sahabat Abu Hurairah lagi diceritakan. Sahabat Abu Hurairah ini kelaparan, tinggalnya di masjid. Dia melihat ada sahabat Umar datang. Maka dia berkata dalam hati, mungkin sahabat Umar akan mengajak saya makan di rumahnya. Dia berjumpa dengan sahabat Umar, ucapkan salam, salaman dengan sahabat Umar, berbincang-bincang dengan sahabat Umar. Tetapi sahabat Umar pergi begitu saja tanpa mengajak dia makan. Sahabat Abu Hurairah kecewa, hari ini saya tidak akan dapatkan makan. Tidak lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dalam hati sahabat Abu Hurairah berkata, mungkin sahabat Abu Bakar akan mengajak saya makan. Dia berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, ucapkan salam, dia berjabat tangan, dia berbincang-bincang dengan sahabat Abu Bakar. Setelah itu sahabat Abu Bakar pergi begitu saja tanpa mengajak dia makan. Sahabat Abu Hurairah kecewa, hari ini saya tidak akan dapatkan makanan. Tidak lama dia melihat ada Nabi SAW. Maka sahabat Abu Hurairah berkata dalam hati, mungkin Nabi akan mengajak saya makan di rumahnya. Maka dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia ucapkan salam, dia berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW melihat, kamu lapar Abu Hurairah. Betul ya Rasulullah, ayo kita makan di rumah. Maka sahabat Abu Hurairah senang. Mereka berjalan berdua di rumah Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi, Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada wahai suamiku. Ada apa yang ada? Ada yang ada. Ada satu gelas susu saja. Sini ambil satu gelas susu tersebut. Maka diambil satu gelas susu tersebut. Wahai Abu Hurairah, di masjid ada lagi 70 orang. Ayo kita minum susu bersama-sama. Sahabat Abu Hurairah pergi ke masjid. Dia datangi 70 orang tersebut. Tapi sahabat Abu Hurairah berpikir, ini minum 70 orang, sedangkan gelasnya susunya cuma satu gelas saja. Saya tidak akan kebagian nantinya. Tapi karena perintah Nabi dia taat saja.
Panggil satu persatu, semuanya diberi minum, satu persatu diberi minum, semuanya diberi minum sampai mereka puas, satu persatu, sampai mereka selesai 70 orang tersebut. Mereka kembali ke masjid yang 70 orang, tinggal Nabi SAW dengan sahabat Abu Hurairah. Maka Nabi katakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu minum duluan, saya Rasulullah." Maka dia minum sedikit, takut kehabisan. "Cukup ya Rasulullah." Kata Nabi, minum lagi. Maka sahabat Abu Hurairah minum lagi. Minum dikit, takut kehabisan. "Cukup ya Rasulullah." Kata Nabi, minum lagi. Maka sahabat Abu Hurairah minum lagi, terus sampai puas, sampai kenyang. "Cukup ya Rasulullah, saya sudah kenyang ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah." Maka terakhir Nabi SAW mengambil susu tersebut. Beliau minum sampai habis. Inilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan daripada ikhlas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal." Dari sahabat meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan tolong umat ini karena doa, salat dan keikhlasan orang-orang yang lemah. Dari sahabat meriwayatkan, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, yang pertama kali akan dihisab adalah 3 orang. Yang pertama orang yang mati syahid. Maka yang pertama diperlihatkan pahalanya di surga. Maka Allah katakan kepada orang tersebut, "Ini apakah amalan kamu selama kamu di dunia?" Maka orang itu menjawab, "Betul ya Allah, saya berperang karena Engkau ya Allah." Maka Allah SWT katakan, "Kamu dusta, kamu berperang ingin dikatakan pahlawan." Maka Allah SWT perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam neraka-Nya Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pahalanya di surga. Apakah ini amalan kamu selama kamu di dunia? Maka orang ini menjawab, "Betul ya Allah, saya belajar ilmu agama karena Engkau ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kamu dusta, kamu belajar ilmu agama agar dipanggil Pak Ustaz, dipanggil Qori." Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam neraka-Nya Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang selalu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala buka pahalanya di surga. Apakah ini amalan kamu selama kamu di dunia? Maka orang itu menjawab, "Betul ya Allah, saya sedekah karena Engkau ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kamu dusta. Kamu sedekah ingin dikatakan dermawan." Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencampakkan dia ke dalam neraka. Setelah hisaban tersebut maka dihisab yang lain. Keuntungan daripada dakwah wa tabligh. Dari sahabat meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sepagi atau sepetang kita keluar jalan Allah, maka lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya." Dari sahabat meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang sakit kepala saat keluar di jalan Allah dan dia berharap pahala, maka dosa yang dahulu Allah SWT akan hapuskan." Beliau cerita Rasulullah SAW bersama para sahabat melihat orang kafir Yahudi mati, dibawa ke penguburan. Maka Nabi SAW menangis. Sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Saya belum pernah ketemu dia dan dakwah kepada dia, dan nanti dia akan disiksa, mati dalam kubur, nanti dia akan nggak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dan dia akan disiksa di dalam kubur, dan dia akan masuk neraka selamanya." Sahabat Julaibib, beliau cerita ini kisah satu sahabat, orangnya ini miskin, hitam, ya, dia tinggalnya di masjid. Maka Nabi melihat, "Wahai Julaibib, kenapa engkau bersedih?" Maka Julaibib diam saja. Maka Nabi bertanya, "Apakah kamu mau menikah?" "Mau ya Rasulullah. Di sana ada wanita cantik." "Kamu mau menikah?" "Mau ya Rasulullah. Saya perintahkan kepada kamu untuk menikah dengan dia." Maka sahabat Julaibib senang. Dia datangi, pergi ke rumah tersebut. Dia ketuk rumahnya, ucapkan salam. Dia buka pintunya, "Waalaikumsalam." Bapaknya keluar, "Ada apa wahai Julaibib?" "Saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah dengan putri Anda." Maka bapaknya senang. "Wah, Nabi SAW akan menikah dengan anak saya." "Bukan, saya yang diperintahkan untuk menikah dengan putri Anda." "Wah, kamu ini gak pantas menikah dengan putri saya. Sana pergi." Maka sahabat Julaibib sedih, ditolak lamarannya. Maka setelah sahabat Julaibib pergi, anak perempuannya mendengar pembicaraan ayahnya dengan sahabat Julaibib. "Wahai ayah, siapa yang datang ayah?" "Itu Julaibib." "Mau apa dia?" "Dia mau menikah dengan kamu." "Siapa yang perintah?" "Rasulullah SAW. Kalau kita tolak, nanti Allah akan murka kepada kita." Bapaknya takut juga. "Kamu mau menikah dengan Julaibib?" "Mau ayah." "Gak apa-apa, kita taat saja." Maka bapaknya katakan, "Oke, dipanggil, wahai Julaibib, kamu boleh menikah dengan putri saya." Maka sahabat Julaibib mendengar, alhamdulillah, sahabat Julaibib senang. Setelah itu sahabat Julaibib balik ke masjid. Dia berpikir lagi, gimana saya menikah, mahar belum punya, untuk pernikahan belum punya mahar. Maka Nabi bertanya, "Apakah kamu sudah melamarnya?" "Sudah ya Rasulullah." "Tapi kenapa engkau masih bersedih?" Sahabat Julaibib diam saja. "Kamu tidak punya duit ya untuk menikah?" "Betul ya Rasulullah." Maka Nabi SAW perintahkan, "Wahai Julaibib, kamu ambil uang di sana untuk mahar pernikahan kamu." Maka sahabat Julaibib senang. Sahabat Julaibib ini datang ke rumah sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat ini memberikan mahar yang untuk pernikahan sahabat Julaibib. Sahabat Julaibib senang, dia pergi ke pasar, dia cari untuk mahar pernikahannya. Dia beli cincin, dia beli anting, dia beli kalung, dia beli baju. Tetapi dia mendengar Nabi SAW sedang berperang, berjuang jalan Allah. Sedangkan saya enak-enak menikah. Nabi sedang berjuang, masa saya harus menikah? Batalkan pernikahan, kembalikan semua perhiasan. Mana uangnya? Maka dia pergi, dia cari, dia beli pedang, dia beli panah, dia beli kuda, dia beli baju besi, pakai topeng. Maka sahabat Julaibib maju ke medan perang, pacu kudanya. Sahabat yang lain berkata, "Itu sahabat siapa itu?" "Itu mungkin sahabat Julaibib." "Oh bukan, Julaibib hari ini menikah." Maka sahabat Julaibib maju terus ke medan perang. Maka dia maju ke medan perang sendirian sampai dia syahid di jalan Allah. Maka setelah peperangan selesai, Nabi SAW memeriksa pasukannya. Lihat ini siapa yang bertopeng. Maka setelah dibuka, wah, Masya Allah, ini Julaibib, harusnya kamu menikah hari ini. Maka setelah 3 keanehan dibuat oleh Rasulullah SAW saat penguburan. Pertama, Nabi SAW berjalan perlahan-lahan. Kedua, Nabi memalingkan wajah. Yang ketiga, Nabi tersenyum.
Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, waktu pemakaman sahabat Julaibib, kenapa engkau berjalan perlahan-lahan?" Nabi SAW bersabda, "Saya melihat begitu banyaknya malaikat sedang menghantarkan sahabat Julaibib, dan saya mencari tempat yang kosong agar tidak terinjak para malaikat." Yang kedua, kenapa engkau ya Rasulullah memalingkan wajah? Maka Nabi SAW bersabda, "Saya melihat satu bidadari tersingkap betisnya. Saya malu melihatnya." Yang ketiga, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum di saat pemakaman sahabat Julaibib? Maka Nabi SAW menjawab, "Saya melihat begitu banyaknya bidadari sedang mengambil hitamnya sahabat Julaibib untuk dijadikan tai lalatnya bidadari. Yang tadinya sahabat Julaibib hitam berubah menjadi putih bersinar."